Kemudian kita teruskan, ikhwani rahimakumullah. Dilihat di yang pondasi pertama, al-aslul awal di halaman 5. Al-asl al-awwal, pondasi yang pertama. Zain? Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Zain? Ini yang kita kenal dengan nama rukun iman, ya. Rukun iman, ikhwani rahimakumullah, tidak terjadi penyimpangan padanya. Semua kelompok beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Allah. Beriman kepada rasul-rasulnya, beriman. Kepada kitab-kitabnya, yakni semua kitab-kitab samawiyah itu turunnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman manusia merubahnya, itu yang kita yakini. Manusia merubahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan 300 kitab lebih di atas muka bumi. 300 lebih, more than 300. Dibawa oleh para rasul. Rasul dan nabi yang membuat beda itu. Rasul datang membawa syariah baru, membawa undang-undang baru. Menyempurnakan undang-undang rasul sebelumnya. Oke? Nah, undang-undang baru ini dilambangkan dengan kitab baru. Oke? Zain? Para nabi ada di antara para rasul ini, alaihi wassalatu wassalam. Yani ketika manusia, rasul yang ada meninggal, manusia menyimpang selalu. Manusia menyimpang, yakni mereka yang mengaku mengikuti rasul tersebut menambah-nambahkan, innovate agama rasul tersebut, membuat hal-hal baru yang tidak diajarkan, ibadah-ibadah, akidah-akidah yang tidak diajarkan Rasul yang ada pada saat itu sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah fungsi Nabi datang setelah Rasul tersebut. Nabi ini menyeru manusia kepada kemurnian syariat sebagaimana diajarkan oleh Rasul yang ada sebelumnya, begitu. Terus Nabi ini, oke? Nabi tidak pernah hilang satu zaman dari seorang Nabi. Mati satu Nabi, muncul Nabi baru. Mati satu Nabi, muncul Nabi baru. Selalu begitu. Ya, fungsinya menyeru manusia kepada kemurnian agama Rasul sebelumnya. Tuh, ini para nabi. Berabad-abad kemudian baru muncul Rasul baru lagi dengan kitab baru menyempurnakan syariat sebelumnya. Begitu selalu. Itu fungsi Rasul dan Nabi. Jadi bedanya Rasul dan Nabi, ada yang bilang Rasul wajib nyampein, Nabi nggak wajib nyampein. Salah. Nggak mungkin seseorang Allah angkat jadi nabi kemudian tidak wajib untuk menyampaikan, itu mustahil. Kita aja syariat Islam nih, syariat Muhammad SAW yang lebih ringan, yang paling ringan, diwajibkan menyampaikan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku kalaupun cuma satu ayat. Apalagi syariat dahulu yang berat, masa tidak wajib menyampaikan nabinya? Nggak mungkin. Bukan itu pembedanya. Titik beda antara Nabi dan Rasul adalah Rasul datang dengan buku baru, dengan syariat baru. Nabi datang tidak dengan buku baru, hanya menyeru manusia kepada kemurnian ajaran Rasul yang diutus sebelumnya. Begitu, selalu setiap zaman. Jumlah Nabi ada jumlah Rasul ada 300-an. 300-an lebih. Berarti ada 300 buku. Rasul terakhir siapa? Sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir siapa? Isa alaihi salam. Tuh, Isa Rasul apa Nabi? Rasul. Tapi setelah Isa tidak ada Nabi. Dulu setiap Rasul meninggal ada Nabi kan? Setelah Isa alaihi salam tidak ada Nabi di muka bumi selama more about 6 centuries, 6 abad. Sampai muncul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, 6 abad ini, this 6 centuries, okay, ini yang dibilang fase jahiliyah. Jadi fase jahiliyah adalah fase di mana muka bumi
kosong dari nabi, kosong dari rasul for about 6 centuries. Itu era jahiliyah namanya. Sampai muncul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Terjadi nggak pada syariat Nabi Muhammad sebagaimana terjadi pada syariat sebelumnya? Kaum yang mengaku mengikuti Nabi Muhammad membuat-buat akidah-akidah, ibadah-ibadah baru. Terjadi gak? Terjadi kan? Sebagaimana syariat sebelumnya. Tapi setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi. Dulu ada nabi yang menyerukan manusia kembali kepada the purity of their syariah, iya kan? Tapi setelah Nabi Muhammad, no nabi. Setelah Rasulullah, lalu siapa yang menyeru kembali kepada the straight path? Oke? Siapa? Ulama. Para ulama. Rahimahumullah ahyan wa amwat. Dari situ Rasul bilang al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kenapa tak pewaris Rasul? Kalau Rasul bawa kitab baru, ulama tak bawa kitab baru. Tapi pewaris tugas Nabi menjelaskan agama yang sebenarnya, yang sahih itu kepada manusia. Itu. Ya. Oke, kembali. Kitab ada 300-an. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah bilang 300-an kitab ini terangkum di dalam 3 syariat inti, 3 kitab besar, yaitu Zabur, Taurat, Al-Ahdu Al-Qadim nih, Old Testament, perjanjian lama, sama Injil, Bible, New Testament, perjanjian baru, Al-Ahdu Al-Jadid. Ini merangkum yang ratusan tersebut. Nah, 3 kitab ini terangkum lagi di dalam 1 kitab penutup terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Tuh, kita udah summarize all the kitab. Iya kan? Al-Quran terangkum lagi di dalam 1 surat, yaitu Al-Fatihah. Makanya dibilang Ummul Kitab, Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Maknanya surat-surat yang lain adalah penjabaran panjang lebar dari apa yang Allah globalkan di Al-Fatihah. Al-Fatihah terangkum lagi di dalam 1 ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ajib. Kalam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah. Beriman kepada kitab, semua beriman, semua kelompok. Beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari akhir. Nah, tapi di rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada qada dan qadar, atau disebut qadar saja. Nah, di sini terjadi penyimpangan. Di sini terjadi infidelity. Penyimpangan terjadi di rukun iman yang terakhir, yaitu apa? Beriman kepada takdir. Sebagian kaum muncul dan berkata, tidak ada takdir sama sekali. Tuh. Sehingga mereka berkata bahwasanya Allah tak tahu perkara-perkara yang terjadi sebelum hal itu terjadi. Tuh, Allah tidak menentukan itu terjadi. Ini kelompok yang dibilang Qadariyah. Qadariyah. Oke? Sebagian kaum di kutub satunya bilang, oh, semua telah Allah takdirkan. Kalau macam tuh, untuk apa lagi kita berusaha, berikhtiar? Tak usah ikhtiar. Wah, ini salah juga. Ini 2 kutub berseberangan dan dua-duanya ngaco. Dua-duanya salah. Oke? Ahlus sunnah, salah satu ciri intinya selalu di tengah. Nah, ini jadi kaidah. Al-haqqu wasatun bainar radhilatain. Hak itu selalu perkara yang di tengah di antara 2 kesesatan. Hak itu selalu perkara yang adanya di tengah di antara 2 kesesatan. Selalu. Contohnya di kasus Qadar ini, Ahlus Sunnah di tengah. Oke? Di antara satu kelompok yang bernama Qadariyah, satu kelompok bernama Jabriyah. Pernah dengar? Jabriyah. Oke? Pembahasannya. Kaidah-kaidah mengimani qadar.
dalam kita, di dalam akidah Ahlus Sunnah. Yang perlu dikuasai muslim, yang perlu diketahui muslim untuk mengimani qadar. Ini rukun iman, bro. Bahaya. Kita nggak beriman sama qadar, nanti amal soleh kita sebesar apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya itu. Yahya bin Ya'mur rahimahullah bersama kawannya pada saat itu, Abdurrahman ini tabi'in, Abdurrahman, ana lupa nama tabi'in. Mereka datang dari Basrah, dia mau mampir ke Madinah. Mereka berkata, kalau kita ketemu sahabat di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti kita tanya sama mereka. Kita tanya sama mereka tentang apa yang dikatakan manusia sekarang tentang qadar. Ya, ini lagi booming, lagi tren. Satu kaum berkata qadar tak ada. Gitu. Mereka mau tanya langsung sama sahabat yang masih hidup. Fawuffiqa lana Abdullah ibn Umar. Ternyata kebenaran kita ketemu sama Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kita tanya. Faktanaftuhu ana ahaduna an yamini wal akhar an shimali. Kita pun memepet Abdullah bin Umar, salah satu di kiri, salah satu di kanannya. Kemudian aku bertanya kepadanya, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, yakni Abdullah bin Umar, innahu dhahara qibalana unasun, sesungguhnya muncul di negeri kita satu kaum yaqra'una al-Quran, begitu mereka kuat baca Quran, wa yatakaffaruna al-ilm, begitu mereka sering menggali-gali ilmu. Yakni zahirnya seolah-olah kaum yang mencintai Al-Quran dan ilmu. Walakin yazam alla qadar, tapi mereka bilang bahwasanya takdir tak ada. Wa annal amra unuf, dan bahwasanya semua perkara ini terjadi begitu saja. Al-unuf yakni musta'naf, yakni sudden. Tiba-tiba jadi begitu saja, nggak ada yang mentakdirkannya. Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhu, "Idza laqid haula," apabila kau bertemu dengan mereka, akhbirhum annahum bura'a'um minni wa anni bari'um minhum. Katakan pada mereka bahwasanya mereka berlepas diri dariku, aku pun berlepas diri dari mereka. Wallahi law kan li uhudihim mithla uhudin dhahaban thumma anfaqahu fi sabilillah. Demi Allah, kalau mereka punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka sodakohkan di jalan Allah, maqabilallahu minhu, Allah tak terima sedikit pun jadi pahala. Hatta yu'mina bil qadar, sehingga dia beriman dulu kepada takdir Allah. Bahayanya nih, kepleset masalah takdir sampai begitu. Zen? Nah, maka kaidah-kaidah mengimani takdir yang diyakini Ahlus Sunnah perlu dilihat. Mengimani takdir ada 4 level. Oke? Yang pertama kita mesti al-ilm. Kita tahu dulu al-ilm. Al-ilmu. Yani Allah zat yang maha tahu. Allah zat yang maha tahu. Tak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Di dalam hal ini kita meyakini Allah ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma sayakun wa ma lam yakun kaif law kan yakun. Allah mengetahui semua hal yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, dan yang belum terjadi nanti terjadinya seperti apa, Allah maha tahu. Sudah. Enggak terjadi kalau Allah tentukan tidak terjadi, begitu kan? Allah maha tahu. Nih yang pertama apa? Ilmu, yakni keilmuan Allah yang sempurna. Tuh, level 1. Next. Baru al-kitabah, penulisan. Allah perintahkan kepada qalam. Qalam nih apa? Pulpen, pena. Perintahkan kepada. Ini di hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Awwalu ma khalaqallahu al-khalqa al-qalam. Makhluk pertama yang Allah ciptakan itu al-qalam, pena. Kemudian Allah berkata kepada pena, "Uktub," tulis. Pena pun berkata, "Madza aktub ya Rabbi?" Apa yang aku tulis wahai Rabbku?
Allah berkata, "Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah." Tulis semua hal yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ditulislah oleh pena di kitab yang ada di sisi Allah. Kitab ini namanya Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz tuh. Ditulis semua kejadian di alam semesta, ditulis. Tidak ada yang luput. Kalaupun cuma sehelai daun yang jatuh, pasti tertulis. Dia tidak jatuh kalau tidak ditulis. Okay? Nggak ada yang luput. Kabiran wa saghiran, baik peristiwa-peristiwa besar, hancurnya sebuah negara, perangnya dua umat, atau bencana alam yang mematikan manusia, ini peristiwa besar. Atau peristiwa kecil, baik cuman angin yang berhembus membawa butiran-butiran pasir, tertulis di Lauhul Mahfuz. Detail. Zain? Yang pertama apa? Ilmu Allah yang sempurna, perfect. Zain? Kemudian Al-Kitabah, penulisan. Setelah penulisan baru Al-Masyiah, kehendak. Allah berkehendak. Perhatikan. Ada dua kehendak Allah. Dua kehendak Allah, dua macam kehendak Allah. Ada iradah atau masyiah. Dibilang iradah atau masyiah. Ya. Ada iradah kauniyah, kehendak Allah untuk apapun yang terjadi di universe-nya, di alam semestanya, itu iradah kauniyah. Oke? Ada iradah syar'iyah. Apa-apa yang Allah kehendaki di dalam syariatnya, sebagaimana yang Allah tuntut manusia, makhluk, di dalam syariatnya. Oke, iradah ada dua, ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Enaknya ada papan tulis, Anda tulis ini. Lain waktu insyaallah. Ya. Kauniyah sama syar'iyah. Kauniyah, apapun yang terjadi di alam semesta itu terjadi karena Allah kehendaki untuk terjadi. Mau bad, mau good, terjadi dia, berarti Allah kehendaki itu untuk terjadi. Mau Allah cintai, Allah tidak cintai, tapi Allah kehendaki untuk terjadi, maka terjadilah. Dengan segala hikmahnya. Tuh. Ini iradah kauniyah. Iradah yang kedua, iradah apa? Syar'iyah. Iradah syar'i yang Allah tuntut pada para makhluknya. Yang sesuai dengan syariatnya, nilai-nilai syariatnya. Allah ingin agar para makhluknya beriman kepadanya. Dari situ Allah perintahkan mereka untuk beriman, iya kan? Allah turunkan kitab, Allah utus rasul, iya kan? Karena apa? Allah ingin agar hamba-hambanya beriman. Allah ingin hamba-hambanya beramal saleh, diperintahkan beramal saleh. Allah ingin agar hamba-hambanya meninggalkan kemungkaran, dilarang kemungkaran oleh Allah. Ini iradah syar'iyah. Nah, perhatikan lagi. Bisa jadi sesuatu, oke, Allah kehendaki untuk terjadi di iradah kauniyahnya, tapi tidak sesuai dengan iradah syar'iyahnya. Iradah syar'iyah, Allah kehendaki semua makhluk beriman, iya kan? Dari situ Allah utus Rasul pada mereka, begitu kan? Tapi iradah kauniyahnya, Allah kehendaki Abu Bakar beriman, Allah kehendaki Fir'aun kafir, Abu Jahal, Abu Lahab kafir. Kenapa mereka? Berarti Allah kehendaki mereka untuk kafir. Apakah Allah meridhoi kekafiran maknanya? Bukan. Bisa jadi Allah menjadikan sesuatu, kalaupun Allah tidak mencintainya, bisa jadi. Kenapa kalau gitu? Dengan segala hikmahnya. Dengan segala hikmahnya. Apakah Allah benci kekufuran? Allah benci kekufuran, tapi Allah ciptakan iblis dan kekufurannya. Tuh. Kenapa? Hikmahnya apa? Untuk menguji manusia, begitu kan? Untuk game ini biar fun game ini. Iya kan? Dunia ini biar fun, biar seru, bahasa kita seru. Iya kan?
Allah ciptakan hitam supaya apa? Supaya ada yang dibilang putih, gitu loh. Allah ciptakan miskin supaya apa? Supaya ada yang dibilang kaya, sehingga tampak mana mereka yang mau berbagi, mana yang mau sodako. Begitu kan? Allah ciptakan yang bodoh, sebagaimana Allah ciptakan yang berilmu, supaya terlihat mana yang mengamalkan ilmunya, mana yang menyeru manusia kepada ilmunya, mana itu. Allah ciptakan banyak hal. Kalaupun Allah tidak cintai, Allah jadikan. Allah jadikan bisa dengan segala hikmahnya. Allah jadikan manusia sekurang ajar Fir'aun, ya. Supaya apa? Supaya memuliakan manusia semulia Musa alaihissalam. Tuh, jadi semakin mulialah Musa dikarenakan menghadapi Fir'aun, ya kan? Allah ciptakan Abu Jahal, Abu Lahab and the gang, Abdullah ibn Abi Umayyah and the gang, ya kan? Menentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kurang ajar, jahat, iya tak? Tujuannya apa? Semakin memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman dan sabar disiksa di atas keimanannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala hikmahnya. Allah ingin hamba-hambanya tersakiti? Tidak. Tapi Allah takdirkan hambanya tertimpa musibah. Boleh tak? Kita hambanya, siapa nak larang Allah? Ya kan? Siapa nak forbid him? Kita hambanya. Justru Allah mencintai seorang hamba. Oke? Allah timpakan hamba tersebut musibah dan musibah. Allah. Syuf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, fungsinya karena Allah cinta dia. Allah ingin nih hamba habis dosa-dosanya bersih, sehingga dia pantas nanti di posisi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah apabila menginginkan terjadinya sesuatu, Allah jadikan dulu sebab-sebab terjadinya sesuatu, begitu kan? Allah ingin nih hamba masuk surga, berada di posisi yang mulia di sisinya. Jadikan sebabnya. Gimana caranya? Timpakan musibah, dia bersabar dan bersabar. Sabarnya ini menghapuskan dosanya dan mengangkat derajatnya Allah. Sehingga Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, La yazalu Allahu yabtali bi'abdin hatta yamshiya ala wajhil ard wa laysat alaihi khafi'ah. Bisa jadi Allah terus menimpakan musibah dan musibah, ujian dan ujian, hardship dan hardship kepada seorang hamba, sehingga dia berjalan di atas muka bumi dan sudah tak ada satu catatan dosa pun atasnya. Udah habis, bersih, dikarenakan musibah yang tak berhenti menitup. Dengan segala hikmahnya. Apakah maknanya Allah suka kalau nih hamba kesulitan, keberatan, kesedihan? Enggak. Bahkan Rasul, manusia paling dekat dengan Allah siapa? Para Rasul dan Nabi, ya kan? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man asyaddun nasi balaan? Siapa manusia yang paling berat ujiannya? Tuh, testnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Justru para nabi. Para nabi. Tuh, makin dekat seseorang dengan Allah, malah makin diuji, ditested. Apakah maknanya Allah cinta nih hamba kesulitan, kesakitan, kesedihan? Tidak. Tapi Allah jadikan hal itu dengan segala hikmahnya. Oke? Ya, yang ketiga apa tadi? Iradah atau masyiah. Allah kehendaki. Allah berkehendak. Iradah ada berapa? Kauniyah sama syar'iyah. Kauniyah apa tuh? Anything happens in the universe itu karena Allah kehendaki it to happen. Okay? Karena He wants it to happen. He wills it to happen. So it is happens. Iya kan? Ini kauniyah. Syar'iyah yang Allah tuntut pada hambanya belum tentu terjadi, belum. Oke? Okay? Nah, iradah syariah nih poin lagi, awas. Kauniyah dan syariah bertemu pada satu titik. Seorang hamba yang beriman dan beramal saleh. Dah. Contoh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Misalnya, oke? Okay? Allah inginkan iradah kauniyah. Allah inginkan makhluk-makhluknya untuk beriman. Iya tak? Iya tak? Iradah syar'iyah. Allah inginkan makhluknya untuk beriman.
Ternyata di alam semestanya Allah pun kehendaki Abu Bakar untuk beriman. Maka beriman itu. Maka pada diri seorang Abu Bakar berkumpul iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Begitu ya? Allah kehendaki hamba-hambanya untuk beriman. Ini iradah syar'iyah. Tapi ternyata Fir'aun Allah kehendaki untuk jadi kafir. Tuh. Ini iradah kauniyahnya. Awas, jangan kusut. Kapan kauniyah, kapan syar'iyah. Nah, kita berada di sini menuntut ilmu. Iradah apa? Kenapa? Karena syariah adalah hal positif yang Allah tuntut di dalam syariatnya, begitu kan? Oh, bukan iradah kauniyah jadi. Kita bisa di sini berarti Allah inginkan kita untuk jadi di sini kan? Maka keberadaan kita di sini itu nyambung antara kauniyah dan syariah. Allah ingin banyak hamba yang datang ke sini, Allah ingin. Tapi ternyata si fulan nggak bisa, si fulan tuh Allah kehendaki si fulan nggak bisa datang. Allah kehendaki si fulan nggak bisa datang. Allah kehendaki Reza bisa datang. Allah kehendaki Akhi Hanan bisa datang. Tuh, berkumpul padanya iradah kauniyah dan syariah. Allah kehendaki Abah dari Singapura datang, Umi Nani datang. Berkumpul pada kita syariah dan kauniyah. Tuh. Jadi syariah dan kauniyah bertemu pada seorang hamba yang melakukan amal saleh. Tuh. Iradah syariah dan kauniyah terkumpul pada gathers in himself. Dapat difahami ya? Ini terlalu berat nggak sih? Enggak kan ya? Santai ya, easy ya. Ya. Oke. Take a deep breath dulu. Tadi udah berapa? Pertama, tahap takdir apa? Tadi al-ilm, ilmu Allah yang sempurna. Kemudian al-kitabah, yakni apa? Penulisan di mana? Di Lauhul Mahfuz. Setelah itu al-masyiah atau al-iradah, ya, kehendak. Wa ma yasha' yakun wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apapun yang tak Allah kehendaki maka tak terjadi. Ini di alam semesta. Yang keempat nih, terakhir. Al-khalq. Mulailah penciptaan. Allah mulai menciptakan alam semesta. Allah mulai menciptakan universe. Oke? Allah mulai menciptakan langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Allah menciptakan bulan, matahari. Tuh, mulai penciptaan. Tadinya semua nggak ada nih, nggak ada makhluk. Tahapannya ini. Nah, lagi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir apa? Mai? Oh, 5 minutes. More. Oh. Asar ya? Asar. Iya. Anu udah siap 2 jam lagi nih. Apa lagi ngomong apa lupa deh tuh. Apa? Yang terakhir apa? Al-khalq. Syuf al-khalq. Perhatikan. Antara al-khalq dengan al-kitabah nih, penulisan, dengan mulai penciptaan alam semesta, jaraknya, oke, the distance 50.000 tahun. 50.000 tahun. Fahim? Wallahu a'lam. Rasul bilang 50.000 sana qabla an yakhluqas samawati wal ard. Kataballahu maqadiral khalaiq. Allah menuliskan takdir-takdir para makhluk bi 50.000 sana, 50.000 tahun sebelum Allah mulai menciptakan universe. 50.000 tahun no, bro. Goban. Kalau kata Cina nih di Jakarta, goban. Kalau 50 kan gocap. 500 gope. Tuh, 50.000 goban.
5 juta, gocau. Oh. Bahasa Cina sana. Zen? Lagi, sedikit lagi Unggu ya. Oke, dikit lagi. Tanggung nih, takdir soalnya. Kalau pulang nanti to be continued, qadar. Apa beda qada dan qadar? Qada dan qadar. Kita suka dengar beriman kepada qada dan qadar, begitu kan? Apa beda? What's the difference between qada and qadar? Bukan. Barakallahu fiik, tapi at least you tried. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Syuf, qadar al-kitabah, penulisan tadi di Lauhul Mahfuz, itu qadar. Oke? Qada, ketika poin yang dituliskan di Lauhul Mahfuz, oke? Ini poin udah tertulis 50.000 tahun sebelum terjadi alam semesta, oke? Aneh ngambil air, tuh, takdir gak nih? Takdir ya? Nggak terjadi, kalau nggak ditakdirkan nggak terjadi, udah, iya kan? Terjadi aneh. Tuh, 50.000 tahun yang lalu udah dituliskan aneh ngambil air, tuh, poin, satu poin. Kemudian Allah qada, yakni poin yang tertulis di situ Allah jadikan di alam semesta. Tuh, dijadiin di alam semesta untuk terjadi. Tuh, di qada. Qada adalah ketika merealisasikan poin yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Tuh, di qada. Pada dasarnya beda tuh, qada dan qadar begitu. Tapi umumnya nanti di dalam penggunaannya dibilang qadar termasuk qada, dibilang qada termasuk qadar. Dapat difahami ya? Zain? Syubhat. Bisa tak rubah qadar? Rubah takdirmu. Hah? Bisa gak? Come on. Bisa. Barakallahu fiik. Mama, bisa nggak rubah takdir? Hah? Takdir kita udah di dapur mulu, gua mau rubah takdir. Bisa gak? Takdir bisa dirubah gak? Kalau bisa dirubah, is it means bahwa oh ternyata yani ada hadis-hadis, awas, makanya jangan selalu lihat, makanya kita bilang kita ahlus sunnah jangan lihat dalil-dalil Al-Quran atau hadis hanya satu sisi, one side, oke? Anda cerita dulu satu sisi. Ada hadis dari Rasul SAW yang maknanya demikian, diantaranya yang riwayatnya Ibnu Umar sendiri radhiyallahu anhu. La yaruddul qada illa du'a. Tidaklah dapat membantah qada kecuali doa. Tuh, qada adalah ketika Allah jadikan, oke? Tapi ketika Allah jadikan bisa jadi itu tidak terjadi dengan doanya seorang hamba. Tuh, bisa sanad lain qada zain dan doa seorang hamba terus saling mendorong di langit nih, sampai hari kiamat. Allah. Berarti bisa nggak merubah takdir? Dari sini bisa kan? Oke. Dari hadis tadi ya. Nah, tapi apakah maknanya merubah takdir? Maknanya, apakah maknanya? Udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ternyata Allah melihatnya hamba, doanya luar biasa ya. Tuh udah takdirin begini, jangan deh, nggak jadi deh, kita hapus yang di sini deh. Begitu? Kita ganti. Masa begitu? Masa begitu? Gitu loh. Itu kayak itu human error, itu ada. Oke? Masa begitu, Mak? Apakah kita memaknai takdir bisa dirubah itu demikian, gitu? Yakni dihapus poin yang ada di Lauhul Mahfuz, ditulis poin baru. Kemana? Enggak. Lalu gimana? Nih, jadi jawaban sebenarnya tidak ada yang bisa merubah takdir. Oke? Ustaz, kalau gitu hadis-hadis yang berbicara tentang merubah qada atau qadar, gimana kita memahaminya? Karena hadisnya sahih, kita nggak boleh pura-pura buta. Maka jawaban kita, ya hadis itu sahih. Tapi maknanya, kalaupun
takdir tersebut bisa dirubah, maka perubahannya pun telah ditakdirkan. Tuh, dapat nggak? Allah takdirkan nih hamba harusnya suwe, oke? Apa suwe? Sial. Oke? Tapi Allah takdirkan, kemudian nih hamba berdoa luar biasa. Tuh. Sehingga berubahlah ketentuanku yang sebelumnya. Jadi kalaupun bisa dirubah takdir, maka perubahannya pun adalah sesuatu yang telah ditakdirkan sama. Jadi bisa berubah nggak actually? Nggak, nothing change sebenarnya. Taib aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita dirikan dulu sholat asar. Ya, istirahat sebentar biar nggak ngeheng untuk kita belajar akidah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.